Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Hartini dan Ibu Sri Sumayati selaku Kepala Sekolah TK Mandiri Bakti. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara kita hari ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama saya tujukan ke Ibu Hartini untuk pertanyaannya, bagaimana Ibu melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran dan menciptakan suasana yang dapat mendorong anak dalam berbicara dan berpartisipasi aktif, tidak hanya menerima instruksi. Saya jawab ya. Kita di sini menggunakan pendekatan bermain sambil belajar, ya, seperti kegiatan menyanyi, bermain peran, dan eksperimen sederhana yang membuat anak-anak aktif bergerak dan berinteraksi secara langsung dalam pembelajaran setiap harinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan Ibu dalam mengajar anak-anak di PAUD pada saat ini, yang dimana saat ini sudah menerapkan pembebasan dalam pendidikan seperti filosofi dari Paulo Freire? Apakah Ibu juga menerapkan filosofi ini dalam ajaran ini kepada anak-anak PAUD? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Anak ada tanyakan tadi, adanya keterbatasan fasilitas dan waktu, di mana proses dialog antara guru dan murid melalui saling berdiskusi dan belajar bersama. Anak-anak kita ajak untuk berbicara, bercerita, dan bertanya. Jadi di situ dalam proses pembelajaran itu seperti itu, setiap harinya kita seperti ada evaluasi setelah kegiatan pembelajaran, ya. Bukan hanya mendengarkan guru saja, tapi mereka juga bisa berinteraksi dengan kita, bertanya, dan mereka membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Ya. Baik, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ke Ibu Sri Sumayati selaku Kepala Sekolah TK Mandiri Bakti. Pertanyaannya, adakah dampak positif yang Bapak atau Ibu lihat dari penerapan pendekatan pendidikan jurusan terhadap perkembangan anak dan lingkungan sekolah? Dampak positif ya. Selama saya berkecimpung di PAUD ini, adanya pembelajaran di PAUD ini, dampak positifnya kita dapat mengetahui karakter anak masing-masing, apakah anak-anak ini mampu menerima pembelajaran yang selama ini kita berikan. Kemudian dampak positifnya itu ya salah satu. Kemudian seperti yang saya baca tadi itu, selain itu kami dalam berinteraksi dengan guru atau teman sebagai partner kerja gitu, itu memberikan rasa keingintahuan kita kepada anak-anak kita. Itu dampak positif kita yang utama. Jadi untuk selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah di sini itu, jadi saya tekankan kepada ibu guru agar saling berkolaborasi antara anak dan guru. Misalnya sebelum pembelajaran itu apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan anak itu apa? Itu dengan melalui speaking, misalnya yang seperti Mbak tadi lakukan itu untuk membangkitkan semangat mereka. Itu dampak positifnya. Selain dari media pembelajaran lain, misalnya alat peraga apa yang harus kita lakukan.
Kemudian untuk cocok nggak untuk anak media yang akan kita lakukan? Itu dari salah satu dari sekian dampak positif yang bisa kita ambil. Oke, selanjutnya, adakah rencana untuk mengembangkan sekolah ini menjadi lebih terkenal atau banyak peminatnya? Oke, saya menjawab selaku saya pribadi, harusnya yang menjawab ini yang punya sekolah. Harusnya jawab pertanyaan ini selaku yang punya sekolah di sana. Ini tantangan bagi saya akan menjawab. Untuk selanjutnya supaya anak sekolah kita ini ada peminat untuk orang sekolah kan anaknya misalnya itu berbagai upaya sudah kita lakukan, misalnya kita dari media sosial, kemudian dari kegiatan harian kita belajar setiap hari. Itu yang kita lakukan melalui media misalnya kayak Facebook, kemudian kayak WA. Jadi kemudian kita selain itu kita ada semacam wacana apa kayak di Busur itu kita berkunjung ke mana misalnya itu kita kolaborasi sama konsumen. Bahwa sekolah mandiri bakti itu begini loh, kita di sekolah itu kita mengajarkan membentuk karakter anak menjadi yang tadinya nggak bisa apa-apa menjadi bisa. Kemudian dari segi agama itu kita terapkan juga bagaimana anak itu sedini mungkin mengetahui agama, misalnya ada sopan santun terhadap orang tua bagaimana. Jadi kita mencoba berkolaborasi kepada orang tua, kemudian memberi brosur kepada orang tua mungkin untuk menyampaikan supaya mereka begini sekolah mandiri bakti. Mandiri bakti itu begini. Kemudian kita menyediakan guru yang handal. Guru yang handal itu maksudnya yang semuanya bisa, baik itu segi pembentukan karakter, kemudian keagamaan, kemudian kegiatan yang lainnya. Itu satu-satunya untuk kita ibaratnya itu kita menunjukkan sekolah kita itu begini. Jadi ya itulah salah satu cara kita untuk mencari konsumen supaya orang itu mau minat dengan sekolah kita. Itu salah satu dari kita. Walaupun ya jujur ya di lembaga mandiri bakti itu ya saya sendiri khususnya saya lulusan dari sekolah keguruan cuma belum nggak sarjana. Kemudian yang sebagian juga belum sarjana, ada sarjana tapi nggak berkecimpung di dunia keuangan. Jadi ya sebisanya kita, semampunya saya, dengan keterbatasan saya. Tapi alhamdulillah dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan segala kemampuan kita, keterbatasan kita, alhamdulillah walaupun muridnya ya nggak sampai banyak banget sih. Kalau banyak banget sih kita juga nggak mampu. Maksudnya dari segi guru terbatas. Gurunya itu kan ya bertiga berbagai ya, termasuk saya. Jadi itu ya mau aja sih kita tuh banyak. Ya syukur-syukur nanti tahun kedepannya mungkin bisa. Jadi kita sambil menyiapkan guru yang seperti saya bilang tadi yang ada tuh yang salah satu kesekian dari yang saya bilang tadi. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu Hartini dan Ibu Sri untuk menyempatkan waktu buat wawancara kita pada hari ini. Jawaban dari Ibu sangat membantu kami dan kami sangat menghargai kerjasama Ibu. Semoga semuanya lancar dan terus buat mereka menerima.
mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some.